Teman Healing. Dari Medan Merdeka Barat, nomor 12, Museum Nasional Indonesia, Teman Healing hadir hari ini bersama sejarawan seni. Wanita cantik yang ada di sebelah saya, orang bisa dibilang kayak semacam museum, bukan museum, semacam library berjalan atau pustaka berjalan kalau relate dengan relate dengan seni. Dan dia adalah Farah Wardani. Halo. Halo. Nama panggungnya adalah Mbak Wawa. Gitu. Jadi kalau lebih santai, lebih ringan ngobrol sama Mbak Wawa, ada nama panggungnya. Gitu. Mbak Wawa pengen tanya nih, awal Mbak Wawa berkaitan dengan seni gitu. Bisa disampaikan kan Mbak? Saya tahun 2015 saya ke Singapura, saya kerja di National Gallery Singapore. Juga gitu ya, masuk dalam bagian riset arsip dan kuratorial research gitu. Saya 5 tahun di Singapura, lalu saya balik ke Jakarta tahun awal 2020 dan habis itu pandemi. Ya, jadi pandemi ya bukan menghalangi sih tapi mungkin membawa berbagai kesempatan ya Mbak. Berbagai kesempatan dan berbagai perspektif baru sebenarnya. Intinya kita juga jadi waktu itu kan ya istilahnya itu pandemi kan dirasakan semua orang ya, gitu, masyarakat. Jadi juga banyak sekali yang banyak diskusi, banyak kemudian temuan baru juga, seperti akhirnya ketika semua waktu itu go digital, konten-konten digital banyak bermunculan. Nah ini juga kemudian akhirnya sampai ke kita, saya waktu itu pulang juga kemudian memang sudah diajak lah untuk meneruskan Jakarta Biennale gitu, dan sampai akhirnya kami bikin Jakarta Biennale sudah PPKM level 1 waktu itu akhir 2020. Dan itu sudah banyak pembelajaran yang terjadi sejak pandemi ya. Tapi banyak yang menarik dan banyak yang seru, banyak yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri dan sedap. terutama dengan pengalaman dengan Museum Nasional, karena salah satu main venue atau venue utama JB, kita sebutnya JB. Yeah. JB 2021 itu di sini, not exactly di sini, tapi di ruang Sangken dan juga di ruang ruang pameran temporer ya, di gedung B. Oke. Bahwa tadi begitu banyak perjalanan background Mbak Wawa di dunia seni, kemudian akhirnya merefleksikan karya tidak hanya Mbak Wawa tapi juga teman-teman para seniman gitu. Ada satu yang dibikin Jakarta Biennale dan itu bekerja sama dengan Museum Nasional. Ya. Dan ini kalau nggak salah mungkin baru awal begitu PPKM mulai dilonggarkan, Museum Nasional Jakarta Biennale mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan Museum Nasional. Yaitu tadi Mbak Wawa sempat bilang agak ngeri-ngeri sedep gitu. Ngerinya bagaimana, sedepnya gimana Mbak Wawa? Oke, jadi waktu itu waktu saya dan teman-teman mencoba meneruskan, menggiatkan menjadikan Jakarta Biennale. Jadi Jakarta Biennale sebenarnya harusnya tahun 2020, tapi karena pandemi akhirnya ditunda gitu ya, menjadi 2021. Itu pun dengan tidak mungkin diselenggarakan tanpa kerjasama dengan institusi publik yang mendukung. Salah satunya adalah makanya salam buat Bu Sri, buat Pak Iwan, Mbak Ida, semuanya yang pokoknya kasakusuknya udah dari 2020 juga. Itu masih tidak tentu, tetapi sangat suportif sekali dari Museum Nasional, terutama juga terima kasih kepada Bang Pai, Pak Hilmar Farid, Dirjen Bud kita yang juga ya kan ini di bawah Dirjen Kebudayaan. Dan memang kalau dari Jakarta Biennale sendiri itu secara sadar ya pokoknya kita akan usahakan ini terjadi, walaupun waktu itu masih pandemi ya, masih tidak tentu, tetapi berkat ya dukungan dan juga semangat bersama gitu. Dan memang kami secara sadar kami pengen di ruang publik. Maksudnya ruang publik itu adalah ruang Museum Nasional ini ya ruang publik ya. Dalam artian dia di bawah pemerintah, dia istilahnya
kalau Jakarta Biennale sendiri memang gratis, tetapi juga dengan ini museum publik gitu ya, museum yang didanai juga oleh dana publik gitu, dan ini di pusat kota Jakarta gitu. Makanya selain di Jakarta Biennale kami juga mendapat dukungan untuk memakai Museum Kebangkitan Nasional, nggak jauh dari sini, itu juga di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Itu gedung Stovia kan, sejarahnya itu juga. Jadi memang bagaimana, jadi memang kami pengen di ruang seperti museum, lalu ya ini ruang publik. Sebelumnya memang Jakarta Biennale juga sempat pakai di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah di bawah Pemprov DKI Jakarta, kalau ini di bawah Kemendikbud. Tetapi memang bagi kami, karena Jakarta Biennale sendiri adalah dia udah berjalan sejak 1974 ya. Iya, cukup panjang sejarahnya lah Mbak. Dan menariknya, ini saya kasih trivia. Jadi ketika 1974 itu bernama Pameran Besar Seni Rupa Indonesia, diinisiasi oleh Dewan Kesenian Jakarta. Itu venue utamanya di Taman Ismail Marzuki. Ya. Tetapi ketika awalnya itu 74 itu juga ada jadi venue lainnya itu adalah di Museum Nasional dan di Stovia. Berarti dan itu setelah ngulik baru kita ketemu. Tahu. Jadi saya secara nggak sengaja lagi arsip gitu. Jadi jodoh. Jadi emang ya begitulah. Dan memang bagi kami ya salah satunya peristiwa seni publik terutama yang sudah punya sejarah gitu ya. Iya. Seperti JB gitu ya. Memang layaknya dia berada di ruang publik dengan misi edukasi publik, misi aktivasi, engagement ya, keterlibatan publik. Dan terutama juga ya ini tuh lokasi yang sangat pusat dan strategis gitu ya. Jadi pemilihan Museum Nasional tadi tidak hanya karena tadi Mbak Wawa sampaikan ada sejarahnya, secara dan baru kita ketahui setelah dilakukan pameran di sini. Ya pas sebelumnya juga ternyata baru ketemu gitu, kita ngulik-ngulik arsip lagi. Bener loh gitu. Ternyata kan makin semangat gitu ya. Jadi akhirnya semakin semangat. Dan kemudian selain historisnya itu tadi bawa apalagi sih yang meyakinkan Jakarta Biennale mau ada di sini Mbak gitu. Padahal kan banyak space ya, banyak ruang publik yang lain yang mungkin kalau mungkin dari segi popularitas misalnya gitu kan, mall mungkin akan lebih banyak data. Mungkin kalau ini bisa jadi saya salah ya Mbak gitu. Jadi apalagi sih menjadi daya tarik selain disupport sama teman-teman dari Museum Nasional gitu, ada kemudahan lah Mbak? Kalau nggak tahu ya, kalau mungkin dasarnya kita nih yang ngerjain JB itu memang nggak tahu ya, art freak dan memang senang dengan museum ya. Maksudnya kami merasa bahwa museum-museum seperti contohnya Stovia ya, ini kan di sini. Di Museum Nasional, ya, baik Museum Nasional maupun apalagi itu kayak Stovia yang Museum Kebangkitan Nasional, ini kan ini ruang yang luar biasa gitu. Dia menyimpan sejarah, ruangnya sendiri bersejarah, cagar budaya. Kalau memang kita yang menggerakkan tuh memang merasa ada semacam kayak ya peran kami dan juga peran event seperti Jakarta Biennale untuk memang layaknya berada di sini, berada di tempat-tempat seperti ini untuk kemudian membawa publik baru atau generasi baru untuk ke museum kita tuh keren loh. Gitu. Oke, nah ruang bersejarah kita tuh keren banget. Gitu. Ini yang menarik statement dari Mbak Wawa bahwa museum itu keren, museum kita keren, tidak hanya di Museum Nasional, tapi mungkin di Indonesia banyak sekali museum-museum itu yang keren-keren. Jadi buat teman museum yang mungkin saat ini mendengarkan podcast kita ataupun menonton di YouTube, ada tawaran yang menarik, ada statement yang sangat menarik sekali dari Mbak Wawa bahwa museum kita itu keren. Makanya kalau mau healing ke Museum Nasional aja. Seperti judul podcast kita Mbak Wawa. Teman healing. Teman healing. Nah, Mbak Wawa, kalau lihat wacana yang tadi Mbak Wawa sampaikan bahwa ini ada upaya untuk mendekatkan museum dengan masyarakat dan sebaliknya, gitu, biar kalau kita bisa ngetes ya, terakhir ke museum kapan? Bisa dibalikin pertanyaan ya. Orang ke museum paling
sekolah atau ada tugas. Betul. Ya kan, tapi begitu kerjasama dengan Jakarta Biennale, ada penawaran baru yang diberikan kepada publik. Nah, Bahwa bisa cerita nggak sih hal-hal yang menarik dari Jakarta Biennale ketika dipamerkan di sini, Mbak, karya-karyanya? Nah, sebenarnya waktu itu jadi JB itu tahun lalu kami buka pembukaan itu tanggal 20. Oke, kami bikin kayak semacam pembukaan khusus yang dibuka oleh Gubernur DKI. Di sini di Museum Nasional itu tanggal 20 November. Itu tadi masih PPKM level 1, tapi akhirnya juga dengan sama-sama ya dengan Ibu Sri, timnya Museum Nasional gitu. Oke, kita buka dengan tetap peduli lindungi prokes ya, gitu. Kita oke lah gitu ya. Dan waktu itu memang akhirnya itu benar-benar masih kayak oke, kita pokoknya we're gonna make this happen. Gitu. Apapun resikonya, apapun maksudnya dengan bertanggung jawab. Dan walaupun katakanlah kami ya misalkan harus menerima konsekuensi, mungkin orang belum banyak datang karena masih takut. Lalu PPKM level 1 dan habis itu 2 minggu kemudian PPKM level 0. Itu jadi memang ada getok keluar 2 minggu. Nah, pokoknya setelah 2 minggu lalu, nah ini juga dengan bantuan viral dari publik anak-anak muda di TikTok gitu ya. Terutama ketika akhirnya mulai liburan akhir tahun, itu satu hari itu bisa 1.800 pengunjung hanya di Museum Nasional. Satu hari, Mbak. Satu hari. Dan itu berapa lama, Mbak, di sini dibuka Jakarta Biennale? Jakarta Biennale 2 bulan. 2 bulan. Jadi kami berakhir 21 Januari. 21 Januari 2022 ya. Dan itu satu hari 1.000 lebih. Sempat, apalagi waktu libur Nataru, masa libur Nataru, Natal tahun baru atau pas sudah mulai liburan sekolah tuh kan. Jadi karena kita akhir November, nah itu begitu Desember udah mulai libur. Jadi udah mulai libur itu dengan ada mulai TikTok dan mulai getok keluar ya, digital, konten-konten semuanya ya ngeri-ngeri sedapnya di situ. Ya karena ya kita seneng, sedap gitu. Dan aku melihat ada kayak semacam memang publik baru. Jadi kan saya tadi cerita, saya mulai kerja seni 20 tahun yang lalu. Anak-anak yang datang itu kebanyakan umurnya ya mungkin 19-20. Jadi saya kerja seni, mereka baru lahir. Dan itu kebahagiaan. Itu saya bahagia gitu melihatnya. Gitu ya ibaratnya ini memang saya merasakan hal yang sama, saya merasakan seperti mereka gitu. Waktu dulu saya 20 tahun lalu mungkin saya seumur mereka gitu ya. Ketika lagi mulai-mulainya pengen tahu seni itu apa sih gitu. Ceritanya gue pengen culture gitu. Gue ini culture loh, gue ini pengen berkesenian loh, dan gue pengen tahu lebih banyak tentang seni. Itu I can feel it gitu. Itu pada saat dulu. Tapi dulu itu beda gitu ya. Dulu belum ada kanal-kanal digital dan segala macam. Orang kayak aku ke museum dianggap aneh. Nah ini mulai nggak aneh gitu. Dan kemudian ya memang sepertinya tuh kalau ngobrol juga dengan Bu Sri, Kepala Museum Nasional, juga kami happy banget. Kita WhatsAppan tiap malam gitu ya. Bu, tadi kemarin gini, oke. Gitu ya, sepertinya memang harus ada balance ya antara kalau dulu, ini kan juga baru, narasinya baru ini ya, baru di-edit lagi supaya lebih relate dengan pengunjung zaman sekarang gitu. Kalau dulu mungkin orang melihat, aduh ke museum, arca-arca, tua gitu terus pendisplayannya mungkin kurang klik gitu. Nah dengan sekarang gitu, terus Jakarta Biennale dengan adanya seni kontemporer, karya-karya seni kontemporer pakai video, pakai sound, terus berbicara tentang isu-isu yang kekinian, itu anak-anak ini mau ke museum. Dan apalagi sebenarnya sangat mudah ya, Musnas ini termasuk mudah sekali ke sini. Yang dari ujung manapun dia busway itu langsung di depan, MRT bisa, ibaratnya secara mobilitas itu tidak masalah untuk ke Musnas ini. Dimudahkan sekali ya bahwa dengan Jakarta zaman now, gitu kan, kayak gitu. Kalau dulu mungkin memang kelihatannya dingin gitu ya dan sepi dan kaku gitu. Kalau memang akhirnya dengan adanya pendekatan-pendekatan kekinian, lalu ada
menghadirkan seni-seni kontemporer dengan seniman muda gitu ya. Terus lalu juga ada kerjasama internasional dan lalu pengkurasian yang baik, yang relatable gitu. Itu museum ya, kami sih kemarin senang aja ya, sangat happy gitu dengan ternyata ya itu, dan itu ya kebanyakan itu adalah anak muda. Lagi-lagi itu saya melihat anak-anak ini ya, ini istilahnya dede-dede gitu, yang waktu aku baru istilahnya ya itulah sok-sokan dulu ya, kerja seni, nggak tahu sebenarnya bakal kayak gimana ya. Mereka mungkin baru SD atau baru lahir, baru balita, dan sekarang mereka menikmati istilahnya, kalau aku menyebutnya memang apa ya, museum going culture gitu. Museum going culture. Apa ya, semacam budaya pergi ke museum gitu. Oke. Budaya nonton museum, kayak sekarang suka merhatiin di TikTok gitu. Atau di Instagram gitu, ada hashtag kayak museum date gitu. Museum date. Oke. Jadi bukan cuma teman healing, ada museum date. Museum date. Kayaknya kan nanti akan ada ide baru untuk menampilkan konten baru namanya museum date gitu. Ya, bukan jadi apa ya? Datang ke sini bersama pasangan misalnya gitu. Atau kadang-kadang bukan pasangan, kadang bestie. Bestie. Sama bestie atau sama saudara gitu ya. Yeah. Itu atau play date ke museum gitu kan, jadi ada terma-terma gitu. Ya memang ini juga satu hal yang kayaknya lagi tumbuh, walaupun kadang juga harus, misalkan kita juga berusaha kritis juga gitu. Kadang-kadang apakah misalkan ke museum itu apakah pingin pengetahuannya, apakah ada sesuatu yang produktif dari situ, ya itu yang masih harus dilihat. Kadang-kadang ada yang datang memang ya buat selfie, which is fine gitu loh. Nggak ada masalah juga sih. Nggak ada masalah at all gitu. Cuma ya kedepannya itu kan kemudian ya kayak yang saya juga udah mulai perhatiin, ya ada yang misalkan buat selfie, ada yang memang banyak juga konten itu dia nggak ada orangnya, tapi dia membuat narasi baru lagi dari si pameran itu. Itu lucu banget, itu menarik sekali gitu. Nah selain itu juga kemudian mereka mulai apa ya, nah enaknya misalkan kayak yang di pusat ini, pertama di kota ya ini ruang yang murah, ini ruang yang mudah dan murah. Kalau nggak salah tiket musnah masih cuma 5.000 ya? 5.000 It's very cheap, maksudnya nggak ada halangan sama sekali kan gitu. Uang jajan itu nggak apa-apa, dapat masih mahal dibandingin kopi kekinian yang mereka minum. Benar gitu. Nah tapi juga kalau mau dari sini mau kemana lagi itu dekat dan mobilisasi gampang. Jadi itu juga memang ya ibaratnya untuk si museum going culture itu sekarang itu saya rasa sudah dimudahkan banget. Apalagi orang sekarang, anak-anak sekarang kan gitu ya, maksudnya mereka kadang-kadang dari saya perhatiin bikin vlog gitu ya, vlog. Berusaha jadi vlogger atau YouTuber. Jadi vlogger, dan itu mulai dari perjalanan dari awal dia naik kereta atau naik MRT, di vlogin sampai nyampe ke museumnya, sampai ke pamerannya. So cute, lucu. Jadi memang kalau Mbak Wa tadi bilang ada perluasan, kalau ibarat kita bilang adalah penonton ya, ada perluasan penonton di sini, dan museum tidak menjadi hal yang sakral dalam tanda kutip, karena ya mungkin bukan menjadi, mungkin sebenarnya kalau aku sakral nggak apa-apa, justru sakralnya itu justru tetap gitu ya, orang harus respect di sini, ini sejarah kita gitu. Mungkin kata yang tepat intimidating kali ya. Biasanya dulu kayaknya dulu intimidating atau belum apa-apa udah bosen duluan gitu ya. Ini nggak intimidating lagi gitu. Ternyata asik loh. Ya, fun. Jadi daripada ke mall terus apa sih, udah bingung gitu. Dan sekarang kan kayak gitu ya, aku juga ngelihat konten-konten gitu, mereka tuh aku bisa spend weekend, ternyata spending cuma segini, karena terus nanti ke museum, nanti aku abis itu makan di tempat yang juga murah dan terus nanti tinggal duduk-duduk piknik. Itu juga jadi di satu sisi juga memberi identitas, aku culture gitu, tapi juga ternyata tidak harus menuntut biaya yang tinggi. Betul sekali Mbak Wa. Jadi buat teman museum yang tadi mendengarkan obrolan kami berdua dengan Mbak Wa, bahwa museum sudah tidak menakutkan, museum sudah teramat sangat nyaman untuk kita kunjungi. Kemudian banyak hal-hal baru atau knowledge yang baru yang mungkin
bisa kita serap kembali di sini atau mungkin merefleksikan diri lagi, oh ternyata Indonesia dulu begini, atau ternyata ada temuan yang begini yang tidak dimiliki oleh negara lain gitu. Jadi banyak hal-hal yang sangat bermanfaat. Yaitu tadi ada yang namanya museum date gitu. Jadi datang bersama keluarga, sahabat, bestie, ataupun bersama pasangan nongkrong di sini, menikmati. Kemudian ada deep talk juga. Kalau di mall mungkin berisik ya Mbak, gitu. Belum lagi ada candid, apalagi sosial media sangat gampang banget bertebaran gitu. Atau jadi bahan pergunjingan ibarat kata. Tapi begitu ke museum, ada hal-hal yang mungkin itu tadi Mbak sempat bilang, ada kesakralan tetap bisa kita jaga dan orang juga tetap bisa menikmati. Gitu. Apalagi zaman now kekinian sekali. Mungkin dilihat di belakang kita, ini ada perahu, tapi tidak hanya dalam bentukan perahu yang dibikin gitu, tapi ada ambience suasananya yang dibikin di sini. Ada bunyi-bunyian yang bikin semakin memperkuat kita. Aduh, gue seneng ya pengen lama-lama di sini gitu. Tanpa kita sadari, baru mulai baca, oh ini perahunya dari mana, kapan, siapa yang bikin dan lain-lain. Ada informasi yang tersampaikan gitu. Nah ini menarik, ada perluasan penonton. Stay tune terus di podcast Teman Healing bersama Museum Nasional Indonesia, karena masih ada part 2-nya. Teman Healing.